Pemerintah terus mengakselerasi capaian vaksinasi COVID-19 dengan memulai vaksinasi bagi anak-anak. Vaksinasi ini dimulai setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization vaksin COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun. Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Maineni Sita Resmi, menjelaskan percepatan vaksinasi untuk anak-anak sangat bermanfaat untuk melindungi masyarakat dari paparan COVID-19. Selain itu, vaksin anak juga berperan memutus mata rantai COVID-19 karena jika vaksinasi tidak menjangkau anak-anak, dikhawatirkan akan memiliki efek domino yang merugikan aspek kesehatan, pendidikan, hingga psikis anak. Lebih dari 500 juta anak terinfeksi COVID dengan segala konsekuensinya. Ya, anak itu kalau terinfeksi maka dan dia harus masuk rumah sakit, yang sakit tidak hanya anaknya, dia harus didampingi oleh orang tua dan tidak hanya masalah sehatnya fisik, tetapi juga mungkin dia akan memberikan trauma selanjutnya. Dan kalau kita lihat jumlah kematiannya sampai saat ini sekitar lebih dari 1.000. Itu bukan jumlah yang sedikit. Satu nyawa bagi keluarganya, bagi orang tua adalah sangat berharga. Apalagi ya kita mendengar adanya varian baru. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia, 10-12% penderita COVID-19 merupakan anak usia 6 hingga 18 tahun. Akselerasi vaksin anak sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi hak kesehatan anak. Orang tua juga diimbau untuk menjelaskan manfaat vaksin bagi anak-anak dengan bahasa yang sederhana, agar anak-anak bisa memahaminya dan mau diberikan suntikan vaksin. Sampai saat ini vaksin yang direkomendasikan mendapat registrasi adalah vaksin Sinovac, diberikannya 2 kali dengan jarak 1 bulan dan dilakukan di sekolah dan fasilitas kesehatan. Nah, saat ini juga ada beberapa daerah masih melakukan vaksinasi bias, bulan imunisasi anak sekolah. Kalau seseorang anak itu baru mendapat vaksin misalnya DT, maka pemberiannya itu minimal 14 hari. Ya, tidak harus jadi misalnya sekarang vaksin COVID baru kemudian 14 hari kemudian mendapat vaksinasi misalnya influenza. Nah, ini hanya jaga-jaga misalnya nanti ada efek samping demam, itu bisa kita identifikasi oh ini karena vaksinnya. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk tidak mempercayai rumor atau berita bohong yang beredar dan mendapatkan informasi seputar COVID-19 dari media massa yang akurat hingga badan atau lembaga terkait.